Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, yang kami hormati Kepala Bagian Sinkronasi Program dan Anggaran Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, serta Bapak Ibu tamu undangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi keputusan Menteri Pan-RB nomor 282 tahun 2025 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Mohon izin perkenalkan saya Isti Isrokimah yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, agar sekiranya acara hari ini berlangsung lancar dan sukses, mari terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Recording in progress. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya arahan dari Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Kepada Bapak Abbas Subagja dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati teman-teman tim dari Kemenpan RB yang hari ini sudah hadir, nanti akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan transformasi jabatan pelaksana. Yang kami hormati para sekda, provinsi, kabupaten, kota, atau para kepala BKD atau yang mewakili ya teman-teman tim teknis yang ada di daerah khususnya. Serta rekan-rekan sekalian semuanya yang sudah hadir. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, karena ini forum yang penting ya untuk dapat kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kaitan dengan penataan jabatan, khususnya jabatan pelaksana. Nah, oleh sebab itu penataan ini menjadi penting karena memang ini akan terkait dengan kedudukan teman-teman yang ada di daerah juga gitu ya, sehingga memang ada kepastian dalam pengembangan karir bagi aparatur sipil negara, khususnya bagi mereka yang tidak menduduki jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Nah, oleh sebab itu harapannya kami melakukan sosialisasi ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa betul-betul memahami dan juga sekaligus nanti melakukan penataan dan juga koordinasi terkait dengan jabatan pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 282 tahun 2025. Nah, tidak lain tujuannya adalah bahwa penataan ini juga akan terkait dengan dukungan dari para pejabat pelaksana agar mereka punya kepastian karir dan juga kompetensinya guna apa? Guna mendukung kinerja organisasi pemerintah. Jadi kami tidak mau lagi seolah-olah orang di jabatan pelaksana itu menjadi nomor 2 gitu, atau menjadi jabatan yang sifatnya pendukung saja. Karena kenapa? Kita tidak sadari bahwa sesungguhnya banyak juga teman-teman yang duduk di dalam jabatan pelaksana itu tapi memiliki kinerja yang tinggi dan juga berpengaruh, dan banyak juga yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Walaupun dia bukan analis hukum, dia bukan perancang, tapi tugas fungsinya mendukung di Biro Hukum karena background-nya sarjana hukum misalnya, dia juga bisa mendukung sebagaimana jabatan-jabatan lain. Nah, oleh sebab itu penataan itu menjadi penting. Karena memang komposisi jabatan-jabatan pelaksana ini saat ini juga masih cukup besar ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi posisinya itu kalau kita lihat saat ini memang jabatan fungsional itu masih besar ya, masih 67%, tapi jabatan pelaksana juga masih ada
1,3 juta lebih gitu ya, yang menduduki jabatan-jabatan pelaksana. Ya, sehingga konsen kita terhadap penataan jabatan pelaksana itu menjadi penting karena nantinya jabatan-jabatan pelaksana ini juga akan bisa berkembang. Jabatan pelaksana ini kenapa harus kita bina? Karena mereka itu bisa masuk ke dalam jabatan struktural, bisa juga masuk ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Namun demikian, jabatan-jabatan ini juga, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini akan bertambah? Karena kita juga sudah dari sisi kebijakan Kementerian PAN-RB, jabatan pelaksana itu bukan hanya tadi dengan status PNS, tapi juga statusnya bisa P3K. Ya. Sehingga memang pembinaannya itu nanti dari aspek aparatur sipil negaranya. Aparatur sipil negaranya. Nah, juga nanti yang pelaksana itu, apakah harus didorong nanti ke jabatan fungsional? Ya, artinya kalau memang ada formasi, dia kompetensinya mau didorong dalam kerangka karirnya, ya bisa juga. Tapi kalau tidak pun, ya dia jabatan pelaksana dan dia diperlukan di sana juga nggak apa-apa. Tapi memang harus ada kepastian karirnya. Dan ini nanti dari sisi standarisasinya juga akan ada pengembangan dari yang bersangkutan dari sisi kompetensinya misalnya, termasuk karir dia dari satu jabatan ke jabatan lain. Nah, kenapa tadi kita bicara kompetensi, kita bicara kinerja, karena memang setiap jabatan tadi basisnya itu juga sistem merit, apalagi diperlukan sekarang kita sedang menyelaraskan antara sistem merit dengan Asta Cita ke-7 Presiden. Jadi harus ada penguatan termasuk jabatan-jabatan pelaksana di sini. Jadi saya tidak mau bahwa jabatan pelaksana itu seolah-olah sifatnya itu administratif. Nah sekarang dengan adanya Kepmen ini itu mendorong bahwa penataan jabatan pelaksana itu jadi penting. Termasuk penguatan sistem manajemen kinerjanya bagi para pejabat pelaksana. Ya, dikaitkan dengan penghargaan dan pengakuannya. Ya, jadi artinya kesejahteraannya dan sebagainya. Yang kedua adalah penguatan sistem manajemen talentanya. Jadi yang masuk ke talenta itu juga mereka jabatan-jabatan pelaksana, ya, mulai dari mana? Mulai dari kebijakan rekrutmennya, penempatan, termasuk juga dia bisa masuk ke dalam talent pool, ya, dan mobilitas talenta. Ya, sehingga memang jabatan pelaksana itu jadi batu pijakan awal dan sistem karir, depannya dia bisa kita kembangkan. Kemudian para pejabat pelaksana juga harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk belajar. Akses belajar itu menjadi penting karena ini menjadi satu hal yang strategis mendorong para pejabat pelaksana itu juga diberikan ruang agar pengembangannya itu menjadi lebih baik. Kemudian juga banyak teman-teman yang pelaksana juga dia memberikan pelayanan di kepegawaian. Nanti kita dorong teman-teman itu juga memiliki kompetensi digital yang mendorong penguatan platform digital yang dibuat oleh potensi para pejabat pelaksana. Termasuk apakah nanti aspek kepemimpinan, budaya kerja, citra institusi tentunya nanti juga akan mengikuti ya ketika memang para pejabat pelaksana juga itu diberikan ruang untuk belajar dan mengembangkan potensi. Dan berbagai aturan ini juga sudah ada termasuk Bapak Ibu sekalian jabatan pelaksana juga harus dibangun secara kompetitif karena juga kita punya grand design reformasi birokrasi nasional, termasuk juga kami sedang membangun grand design untuk manajemen ASN. Jadi harus dikuatkan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi seharusnya tidak ada lagi seolah-olah tadi akses untuk di jabatan fungsional, di jabatan pelaksana itu terbatas gitu. Tapi kalau di sana ada orang-orang hebat, ya tentunya juga bisa betul-betul mendukung kinerja organisasi. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam grand design manajemen ASN di tahun 2025-2045, kita akan melihat bahwa ultimate outcome kita adalah menuju birokrasi kelas dunia di 2040. Jadi dukungan ini bukan hanya nanti untuk para pejabat fungsional atau struktural, tapi juga untuk para pejabat pelaksana. Sehingga di dalam grand design manajemen kita, para pejabat pelaksana itu, yang kita bangun apa?
orang-orang yang berintegritas, mereka yang adaptif terhadap perubahan juga kompeten. Ya, jadi kompetensi unggul apa yang bisa termasuk Bapak Ibu sekalian, harapannya nanti akan tercipta memang aparatur negara termasuk pejabat pelaksana yang kompeten dan berkinerja tinggi. Baik, standarisasi jabatan. Ya. Aspek standarisasi jabatan. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka tadi standarisasi jabatan ini mendorong jabatan-jabatan kita akan fleksibel. Sehingga seperti di jabatan pelaksana kan seringkali ada masukan-masukan, kemudian ada perubahan-perubahan. Sehingga transformasi itu jadi penting. Nah, oleh sebab itu, dukungan digitalisasi dalam manajemen ASN-nya itu menjadi satu ekosistem yang bisa dibangun secara matang, secara inovatif, sehingga dia punya kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan digital yang lebih baik. Nah, ini juga didorong budaya berkinerja tinggi, ya, itu budaya kerja dan perilaku ASN yang bereputasi unggul. Jadi artinya teman-teman sekalian, ini menjadi penting karena memang kami ingin tentukan dengan konsepsi kita, seringkali ada pertanyaan apakah jabatan lebih saya. Oke. Nah, oleh sebab itu tadi standarisasi jabatan ini jadi penting, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, termasuk juga kita mensimplifikasi jabatan-jabatan yang ada saat ini, termasuk juga jabatan-jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, jabatan itu sekarang ini dibagi dua, jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Jadi ada jabatan pimpinan tinggi, jabatan usia pensiunnya 60 tahun, ada jabatan administrator, ada pengawas, ada jabatan fungsional bahkan 58 sampai 70 tahun, dan juga ada jabatan pelaksana ya di sini. Nah, ini sebetulnya kalau dia statusnya PNS, maka dia memulai karir yang berjenjang, ya, berjenjang. Kemudian ada juga tadi bisa diduduki oleh P3K, ya, ada jabatan pimpinan tingginya, ya, paling tinggi atau 1 tahun sebelum PUP. Di sini juga sekarang ini jabatan-jabatan pelaksana juga yang bisa diduduki oleh pelaksana untuk P3K. Nah, ini pengembangan karirnya kalau P3K nanti memang dia sesuai kebutuhan, apakah dia kontraknya selesai dalam periode berapa tahun gitu ya. Tapi aspek pengembangan potensi, pemilihan kinerja, kode etik dan perilaku, dan sejahteraannya juga itu jadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa bagaimana ketika teman-teman pelaksana itu juga dia bisa bertransformasi ke dalam jabatan fungsional. Jadi kalau yang kita lihat di sini, kita ada beberapa perubahan, maka jabatan-jabatan pelaksana di sini dia punya dua perspektif gitu ya. Jadi kalau dia jabatan pelaksananya mungkin dia D3 ke bawah, maka transformasi ke JF keterampilan umumnya. Tapi kalau dia posisinya di sarjana, maka dia juga berpotensi untuk ke JF. Jadi artinya memang dia betul-betul menjadi basis karir. Ya. Jadi kalau dia basis karirnya tadi D3 ke bawah, maka dia akan ke dalam jabatan-jabatan fungsional keterampilan dengan batas usia pensiun sama, yaitu 50. Tapi juga ada yang tadi basisnya di jabatan-jabatan fungsional keahlian, dia bisa sampai 60, bahkan sampai dengan 65 tahun. Ya, jadi ini penting untuk disebutkan. Nah, oleh sebab itu kita punya PR besar dari sisi kebijakan kita. Karena kenapa? Jadi ada layanan dasar guru tenaga kesehatan itu rata-rata dia
fungsional ya. Tapi juga ada yang tenaga non ASN. Nah, tenaga non ASN itu maka muncullah tadi jabatan-jabatan pelaksana di sini ya, jabatan pelaksana. Jadi termasuk yang harus diselesaikan di Kepmen 282 itu adalah jabatan pelaksana hasil dari kebijakan kita di 2024 ya. Jadi selain jabatan fungsional ada juga jabatan-jabatan pelaksana. Tapi sisi lain jabatan-jabatan pelaksana yang tidak perlu itu karena terdampak transformasi digital, maka dia tidak perlu lagi kita merekrut jabatan pelaksana yang memang pertama tugas fungsinya sudah dilaksanakan oleh jam fungsional baik praktik maupun ahli, atau memang kompetensinya itu tidak dibutuhkan lagi karena memang tadi tidak sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan organisasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perubahan-perubahan ini terus berjalan karena tadi sifatnya dinamis ya. Jadi kalau kita bicara di Undang-Undang 20, di Undang-Undang 5 2011, ke Undang-Undang 20 posisi jabatan pelaksana itu kan masih tetap sama. Begitu juga ketika diturunkan ke dalam ke dalam PP 11 2017. Jadi pertama kali dulu BPNB sudah mengeluarkan Permen 1 2018 ini awal dari transformasi jabatan fungsional karena dulu itu jabatan pelaksana karena dulu itu ada jabatan-jabatan yang sama tapi pekerjaannya beda, atau sebaliknya pekerjaannya sama tapi nomenklaturnya beda, maka kita lakukan penataan di Permen 41 2018. Kemudian juga ada penyempurnaan selanjutnya adalah di Permen 45 2020 ya. Jadi ini pun sama, makanya tadi memang kita ingin membangun jabatan yang lebih fleksibel ya, sehingga ketika ada perubahan-perubahan itu dia akan memang menyesuaikan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan organisasi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan itu maka sebetulnya nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Permen 45 itu secara spesifik akhirnya diatur penetapannya dalam Kepmenpan 1103 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana yang jumlahnya ada 198 nomenklatur jabatan. Kemudian juga berkembang lagi karena memang ada beberapa jabatan, ada organisasi baru sehingga butuh jabatan-jabatan yang bisa mendukung kinerja organisasi itu dari aspek jabatan pelaksana ya. Jadi ada Kemenpan 656, kemudian juga jumlahnya jadi bertambah menjadi 232 nomor. Kemudian di Kemenpan 11 2024 itu ada 232, tapi ada beberapa perubahan nomenklatur jabatannya. Jadi tidak bertambah, tapi ada nomenklatur jabatan yang berubah atau disesuaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian nanti akan dijelaskan oleh tim ya, di tim penyusun dulu dari awal dari kita ya akan menyampaikan terkait dengan teknis bagaimana implementasi dari Kemenpan 282 tahun 2025 tentang nomenklatur jabatan pelaksana yang jumlahnya jadi 210. Kenapa 210? Nanti oleh tim teknis akan dijelaskan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat beberapa pokok perubahannya nanti detailnya akan disampaikan gitu ya. Ini terkait dengan ruang lingkupnya, ada penyesuaian instansi teknis karena ada perubahan kabinet ya, ada yang penggabungan, kemudian juga ada yang muncul yang baru dan sebagainya. Sehingga ini juga berdampak pada perubahan jumlah jabatan pada klasifikasi yang kleret dari 46 menjadi 48. Kenapa demikian? Mungkin ada yang dihapus, ada ditambah, dan juga ada yang kemudian juga perubahan jumlah untuk operatornya, kemudian juga untuk teknisi ya. Termasuk nanti akan dijelaskan kaitan dengan penyesuaian pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat nanti dari lampiran keempatnya ya, dari Kepmen 282 tahun 2000. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu teman-teman sekalian nanti akan terlihat
sebelum dan sesudahnya, ya, gitu. Nanti teknisnya akan dijelaskan jabatan-jabatan apa saja yang berubah sebelum dan sesudahnya, ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ini sebagai contoh aja beberapa kualifikasi pendidikan yang berubah. Kemudian juga masih ada yang SD, yang SLTP. Kenapa ini ada? Mungkin pertanyaannya karena memang kemarin kita mengakomodasi tenaga-tenaga non ASN. Ya. Karena kalau kita tidak munculkan mereka yang menjadi P3K itu tidak ada tempatnya ya dari sisi kualifikasi maupun nomenklatur jabatan. Sekarang ini sudah ada pengelola umum operasional yang memang tadi bisa SD atau STP. Nah, oleh sebab itu, tindak lanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, penyesuaiannya yang lebih penting. Ya, kapan itu harus dilakukan, nanti oleh tim teknis akan disampaikan gitu yang dihapus, kemudian yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Nah, ini barangkali saya hanya ingin menekankan bahwa karena memang 1 tahun, sesuai dengan penetapan Kepmen, makanya kami melakukan sosialisasi hari ini gitu ya, itu tanggal 15 Juli 2024. Jadi sesegera mungkin ya. Termasuk juga ini pegawai ASN yang telah menduduki jabatan pelaksana juru pelihara cagar budaya dan juru pugar cagar budaya. Ini wajib penyesuaian. Ini waktunya lebih leluasa, tapi bukan berarti ketika di 2030 kemudian ada di akhir, tapi kalau bisa segera disesuaikan. Termasuk kelas jabatannya. Ini penting. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini cukup penting? Karena memang standarisasi jabatan itu bukan hanya terkait dengan nomenklatur saja, tapi juga akan berdampak terhadap sistem kesejahteraan, karir, pengembangan kompetensi, dan sebagainya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk PNS, tapi juga berlaku untuk aparatur sipil negara, artinya PNS dan P3. PNS dan Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini penting. Nah, harapannya teman-teman juga untuk pengembangan talenta dan karirnya, apabila ada para pejabat pelaksana yang memang memiliki kompetensi yang mumpuni, gitu ya, kompetensi sesuai dengan bidangnya, maka mungkin talentanya bisa dikembangkan ya, dalam karirnya lebih luas. Ya, karirnya sebenarnya dia bisa meningkat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, karena konsen kita ini di tahun 2025-2026 salah satunya adalah sistem merit dan talenta, maka diharapkan teman-teman ketika kita melakukan mobilitas talenta, ini juga termasuk teman-teman pelaksana dia bisa didorong juga supaya ada prinsip keadilan, ada perencanaan karir, ada keterbukaan, transparansi, ya, waktunya, akuntabilitas, dan memang sistem karir bagi pelaksana juga nanti menjadi bebas, termasuk bebas dari intervensi politik. Jadi harapan-harapan itu tentunya juga akan bisa berkembang bukan hanya bagi jabatan-jabatan struktural, tapi juga jabatan-jabatan pelaksana, termasuk jabatan-jabatan tadi yang apalagi para pejabat nasional. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, diharapkan nanti dari tim teknis akan menyampaikan secara detail. Harapannya Bapak Ibu nanti betul-betul bisa menyimak ya dengan baik sehingga nanti ketika prosesnya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Kepmen. Nah, harapannya nanti tim teknis juga memberikan kesempatan untuk bisa dialog, diberikan kesempatan kepada teman-teman ya, khususnya para pengelola kepegawaian itu untuk bisa diberikan kesempatan berdialog, khususnya persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, ya, sehingga nanti teman-teman tidak harus ke Jakarta pun nanti bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat teman-teman yang hadir di sini. Ini tugas kita selaku pengelola kepegawaian untuk bisa menjamin kepastian dan sistem karir, kesejahteraan, termasuk kompetensi para pejabat pelaksana. Makanya dia perlu penataan dari awal. Dan yang lebih penting adalah karena ini juga berimplikasi kepada aspek kesejahteraan,
maka harapannya Bapak Ibu juga bisa menata lebih baik, karena ini juga akan terkait nanti administrasi untuk pemberian kelas jabatan dan sebagainya. Demikian, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa tetap mengikuti di Zoom ini, ya, sehingga nanti bisa memahami dan kita punya persepsi yang sama terhadap transformasi jabatan pelaksana ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abbas Bagja atas arahan dan pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pemaparan oleh Kepala Bagian Sinkronasi Program dan Anggaran Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB kepada Ibu Mita Neski dipersilakan. Saya sebelah dan jawab. Baik, terima kasih Bu Isti selaku moderator. Mohon izin Pak Deputi. Bapak Ibu di lingkungan instansi pemerintah pusat dan lingkungan instansi pemerintah daerah, mohon izin untuk menyampaikan mungkin lebih ke ranah teknis karena tadi secara kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Deputi secara keseluruhan. Mohon izin untuk share screen. Mungkin nanti kami akan lebih fokus ke tanya jawab Bapak Ibu, karena sebelum sosialisasi ini dimulai pun sudah banyak pertanyaan ke para PIC gitu ya, terutama untuk para PIC evaluasi jabatan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, jadi untuk revisi Kemenpan 11 yang dituangkan di dalam Kemenpan 282 tahun 2025, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa ada beberapa perubahan yang memang kami lakukan untuk mengakomodir perubahan tusi organisasi di dalam Kabinet Merah Putih. Jadi kami menyesuaikan nomenklatur instansi teknis. Contohnya mungkin misalkan Kemendikbudristek terpecah 3, itu kami sesuaikan secara nomenklatur instansi teknis. Namun pasca terbitnya Kemen 282 ini pun kami menerima masukan dari teman-teman di instansi teknis bahwa terdapat ketidaksesuaian kedudukan jabatan pelaksana. Dan sebenarnya ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena memang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan, pasca terbitnya Kemenpan 282 2025, teman-teman di instansi teknis wajib menyampaikan kembali ketentuan atau kelengkapan dokumen usulan jabatan pelaksana sesuai dengan Permenpan 45. Jadi di dalam Permenpan 45 disampaikan bahwa untuk mengusulkan jabatan pelaksana Kemenpan diperlukan beberapa dokumen, 9 dokumen yang jika dirangkum adalah kamus kompetensi, informasi faktor jabatan, serta dokumen analisis jabatan. Jadi untuk semua instansi teknis yang tercantum di dalam Kemenpan RB 282 tanpa terkecuali wajib menyampaikan kembali Kemenpan dokumen-dokumen pendukung sesuai amanat di dalam Permenpan 45. Walaupun dulu sudah menyampaikan, pasti banyak pertanyaan, kenapa kami harus sampaikan lagi? Karena memang pasca Kabinet Merah Putih pasti terdapat penyesuaian tugas jabatan, penyesuaian ruang lingkup tugas, atau mungkin penyesuaian uraian tugas. Jadi silahkan instansi teknis untuk menyampaikan ke Menpan dokumen-dokumen usulan jabatan pelaksana gitu ya. Jika memang dirasa saat ini misalkan contoh kemarin teman-teman di Kemendikbudristek gitu ya, Dikdasmen atau Kebudayaan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyampaikan ada beberapa japel yang kurang tepat secara kedudukan instansi teknis, nggak apa-apa Bapak Ibu masih bisa diubah gitu ya, masih bisa diubah, namun mohon Bapak Ibu menyampaikan kelengkapan dokumen lebih dulu sehingga kami bisa mempertimbangkan apakah memang tepat kedudukan instansi teknis secara berkesesuaian di instansi atau kementerian lembaga mana gitu ya, secara dominan tugas jabatannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk perubahan jumlah, memang kami pada prinsipnya sesuai yang disampaikan Pak Deputi, kami melakukan simplifikasi nomenklatur jabatan pelaksana. Jadi kami harap ke depannya secara jumlah pun jabatan pelaksana ini terus berkurang, bukan bertambah. Gitu ya. Jadi misalkan ada instansi pembina yang sudah punya JF, yang linier dengan tusi jabatannya, misalkan dahulu di Kemen 11 ada penyusun materi hukum dan perundangan, atau penata kelola hukum dan perundangan, kan sudah ada jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan,
atau analis hukum dan lainnya gitu ya, yang memang secara tusi ini mirip dengan jabatan-jabatan pelaksana dimaksud. Nah, ini kami hapuskan di dalam segmen 11 beserta beberapa jabatan pelaksana milik Kementerian PUPR gitu ya, atau yang sekarang namanya Kementerian Pekerjaan Umum. Ini memang pun kami hapuskan karena sudah ada jabatan fungsionalnya dan sudah ada kelas jabatan nasionalnya. Jadi memang secara kesejahteraan lebih lebih menjamin gitu ya untuk duduk di dalam jabatan fungsional dibandingkan jabatan pelaksana, dan secara tusi ini sama sebenarnya dalam tugas jabatan dan uraian tugasnya. Kemudian kami melakukan penambahan beberapa jabatan yang memang dirasa urgent gitu ya untuk di dalam penyesuaian Kabinet Merah Putih. Salah satunya ada di Kejaksaan Agung serta ada di Setjen DPR. Namun penambahan tersebut sebenarnya tidak ada pengaruh yang masif di instansi pengguna karena sifatnya tertutup. Jadi untuk jabatan pelaksana milik Sekjen DPR pun itu tertutup gitu ya. Jadi tidak bisa di instansi daerah atau di instansi pusat seperti mungkin Kementerian Keuangan, Kementerian PU, ini tidak bisa. Jadi memang sifatnya dia tertutup. Kemudian penyesuaian kedudukan jabatan dari operator, dari teknisi ke operator, dari operator ke teknisi, itu memang ada beberapa penyesuaian dan sifat jabatannya memang untuk secara kedudukan pun tertutup. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya secara keseluruhan perubahan di dalam Kepmen 282 ini tidak masif gitu ya, tidak besar. Walaupun kami hapuskan beberapa nomenklatur di dalam Kepmen 282 2025, namun di lampiran konversi atau di lampiran 4 kami juga membuat konversinya ini ke jabatan pelaksana apa gitu tepatnya. Memang jabatan-jabatan pelaksana yang kami tetapkan di dalam lampiran konversinya itu adalah jabatan pelaksana yang sifatnya umum. Jadi kalau S1 ya ke penata layanan operasional, kalau D3 ya ke pengelola layanan operasional, kalau kalau SMA ke operator layanan operasional. Memang kami buat konversinya ke dalam jabatan pelaksana yang lebih general. Karena apa? Karena pertama, gitu ya. Jadi banyak teman-teman di instansi daerah yang menggunakan jabatan pelaksana milik PUPR terdahulu, yang memang sifatnya itu bukan teknisi yang general gitu ya. Misalkan dimaksudnya itu untuk lingkungan PUPR, tetapi ternyata di daerah secara kedudukan teknisinya itu untuk kegiatan seperti mengganti bohlam lampu gitu ya. Kemudian yang benar-benar teknisi bukan berdasarkan keterampilan atau keahlian tertentu. Sehingga kami menyesuaikan jabatan pelaksana itu yang lebih baik kami konversi ke dalam japel yang sifatnya generik. Jadi Bapak Ibu bisa lebih fleksibel dalam menetapkan kedudukan atau dalam tugas jabatannya, dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi memang Bapak Ibu secara perubahan ini tidak besar gitu ya. Jadi untuk instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sudah mendapat persetujuan kelas jabatan di jabatan penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan japel lain yang general, umum, itu sebenarnya sudah aman. Jadi misal pun menggunakan penata kelola hukum dan perundangan atau penyusun materi hukum dan perundangan kan dihapus di dalam Kepmen 282. Tetapi Bapak Ibu sudah mendapat persetujuan FJAP untuk nomenklatur penata layanan operasional atau penelaah teknis kebijakan gitu ya, di dalam rekomendasi konversinya. Artinya Bapak Ibu tidak perlu mengajukan FJAP kembali karena hampir 100% instansi pemerintah sudah punya rekomendasi japel penelaah teknis kebijakan. Kecuali untuk instansi pemerintah yang sampai saat ini memang belum instansi pusat gitu ya, yang belum mengusulkan, atau instansi daerah yang belum menetapkan di dalam perkada. Karena secara bisnis proses berbeda untuk daerah dan untuk pemerintah pusat. Karena untuk daerah sebelumnya kami sudah terbitkan SM untuk kelas jabatan di lingkungan instansi daerah. Sedangkan kalau untuk instansi pusat ini tetap wajib ada persetujuan dari Menteri Pan-RB. Karena diaturnya atau diamanatkannya di dalam Perpres tunjangan kinerja masing-masing.
Jadi banyak teman-teman di instansi pusat menanyakan, boleh nggak kami gunakan Kepmen yang 825 yang untuk instansi daerah? Jawabannya tidak boleh. Secara judul surat menterinya pun ini hanya untuk instansi daerah. Artinya tidak boleh digunakan di lingkungan instansi pusat, Bapak Ibu. Dan untuk teman-teman di instansi daerah, penggunaannya pun sesuai syarat ketentuan berlaku yang pernah kami sampaikan saat sosialisasi dan sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Menteri Pan-RB nomor 825. Jadi tidak serta-merta berlaku tanpa menjalankan ketentuan yang ada di dalam surat menterinya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mohon izin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi bahwa ada beberapa ketentuan peralihan yang diatur di dalamnya. Salah satunya untuk penyesuaian syarat jabatan. Jadi memang sebagai contoh tadi Pak Deputi sampaikan bahwa penyesuaian syarat jabatan bagi juru pugar budaya atau cagar budaya gitu ya. Jadi memang kami berikan masa transisi 5 tahun. Karena sebelumnya secara syarat di dalam Kepmen 11 adalah SMP. Sedangkan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk duduk di dalam jabatan pelaksana adalah minimal SLTA atau SMA. Jadi kami memberikan waktu 5 tahun bagi Bapak Ibu instansi daerah maupun instansi pusat yang telah menggunakan nomenklatur juru pugar budaya gitu ya untuk menyesuaikan di dalam syarat jabatan yaitu SMA gitu ya atau SLTA. Jadi silahkan nanti didata kembali berapa banyak pemangku saat ini yang memang masih di bawah SLTA atau di bawah syarat jabatan yang ditetapkan di dalam Kepmen 282. Jadi didorong untuk menyelesaikan atau menyesuaikan pendidikan sampai dengan 15 Juli 2030. Konsekuensinya sama dengan konsekuensi yang kami berikan untuk Bapak Ibu existing budgeting pejabat pelaksana yang saat ini belum sesuai syarat jabatannya. Jadi jika PNS, jabatan pelaksana saat ini, kami garis bawahi PNS, pejabat pelaksana yang saat ini masih di bawah SMA, namun mungkin duduk di jabatan pengadministrasi atau mungkin pengelola gitu ya, yang di atas SLTA secara syarat, ini ketentuan peralihannya pun tetap 5 tahun. Sesuai di dalam, kami ada di dalam surat persetujuan Menteri Pan-RB-nya masing-masing. Bapak Ibu. Jadi 5 tahunnya secara waktu, secara tanggal ini sesuai dengan penetapan surat Menteri Pan-RB terkait persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan. Kemudian bagi jabatan pelaksana yang tidak sesuai kedudukannya. Jadi kemarin kami menyesuaikan kedudukan salah satunya untuk Japel milik Kementerian ESDM. Jadi memang setelah konfirmasi dengan tim teknis di Kementerian ESDM ada beberapa jabatan pelaksana yang memang kedudukannya tidak boleh di instansi daerah. Jadi hanya boleh di instansi pusat gitu. Sehingga kemarin kami sesuaikan secara kedudukan untuk jabatan pelaksana milik Kementerian ESDM. Tidak muncul ya Pak. Baik, Bapak Ibu. Jadi terkait jabatan pelaksana tidak sesuai kedudukan, harap segera disesuaikan mengacu pada lampiran 4 Kepmen 282/2025. Jadi di dalam lampiran 4 tersebut kami sebenarnya sudah membuatkan lampiran konversi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung kalau misalkan ini kemana, itu kemana gitu. Sebenarnya di dalam lampiran 4-nya sudah kami tentukan. Jadi misalkan dulu penata kelola hukum dan perundangan itu menjadi penelaah teknis kebijakan. Boleh yang lain nggak boleh. Wajib sama dengan lampiran konversi. Kenapa? Karena kami menilai secara syarat ini sama, secara tugas pun ini masuk ke dalam ruang lingkup, kemudian agar tertib secara administrasi nanti Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan penyesuaian formasi, bukan hanya di Menpan, namun administrasinya di BKN, di aplikasi BKN pun nanti. Sehingga kami tentukan di dalam Kepmen ini, Bapak Ibu tidak boleh memilih, nanti takutnya beragam.
Beragam pun kalau sama, kalau misalkan nanti ternyata penyusun materi hukum dan perundangan itu dikonversi ke Japel teknis milik ESDM gitu, yang sama-sama S1, ini kan nggak bisa. Jadi memang harus sesuai dengan jabatan pelaksana yang kami tentukan di dalam lampiran konversi, tidak boleh memilih. Jadi harus sama dengan apa yang kami tuangkan di dalam lampiran konversi. Jadi secara kedudukan pun kami sudah sesuaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dicek kembali untuk Kepmen 282, misalkan memang masih ada yang perlu disesuaikan. Kemudian untuk kelas, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Deputi, sebenarnya kalau untuk instansi pemerintah yang sudah mendapat persetujuan Menpan, untuk Japel yang sifatnya generik, Bapak Ibu aman, tidak perlu mengusulkan kembali. Hampir 90% kami sudah terbitkan persetujuan untuk Japel kelas jabatan bagi Japel yang sifatnya general, seperti penata layanan operasional, penata kebijakan, dan kawan-kawan. Namun, bagi Bapak Ibu yang belum ada persetujuan tersebut untuk nomenklatur tersebut, silakan mengusulkan. Atau bagi Bapak Ibu yang memang belum mendapatkan persetujuan Menpan sama sekali, lebih banyak mungkin di instansi pusat gitu. Di instansi pusat ada beberapa instansi kementerian lembaga yang belum FJAP sama sekali gitu ya. Tidak mungkin saya sebutkan di sini, saya yakin Bapak Ibu pasti tahu gitu ya, di instansi Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi jabatan atau belum. Karena ini sekedar informasi saja Bapak Ibu, bahwa kami akan bekerja sama dengan BPK untuk memasukkan kurikulum evaluasi jabatan di dalam diklat JF pemeriksa. Jadi nanti sebelum para pemeriksa turun gitu ya, melakukan pemeriksaan rutin atau tahunan, para JF pemeriksa ini akan dilakukan diklat, diikut sertakan diklat, dan nanti akan dimasukkan kurikulum terkait evaluasi jabatan. Jadi mohon agar kelas jabatan yang Bapak Ibu tetapkan di dalam instansi Bapak Ibu itu tetap mengacu sesuai dengan surat persetujuan Menteri Pan-RB. Jadi yang belum FJAP bagi instansi pusat segera dilakukan atau diusulkan untuk evaluasi jabatannya, atau bagi teman-teman di instansi daerah, penetapan kelas jabatannya mohon agar tidak keluar dari apa yang sudah kami tetapkan atau setujui di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 825. Karena kami sampaikan sebelumnya, yang dituangkan di dalam SM 825 itu adalah kelas dan nilai maksimal, batas maksimal. Kecuali memang sudah mendapatkan persetujuan Menpan sebelumnya jika ada nilai dan kelas yang berbeda. Mungkin dari saya demikian Bapak Ibu, karena saya rasa akan lebih banyak ke pertanyaan teknis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mita atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti kami akan pilihkan instansinya. Baik, pertama kepada Bapak Imron dari Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Imron Ziyadi, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang ingin saya tanyakan pertama, Mbak, bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan FJAP. Sampaikan kronologinya bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 kami sudah mengajukan usulan FJAP sesuai Kemenpan 656. Nah, kemudian tahun 2024 sehubungan dengan terbitnya Kemenpan 11 tahun 2024 kami mengajukan perubahan di 20 Mei 2024. Dan sudah beberapa kali dilakukan validasi perbaikan-perbaikan, tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan persetujuan. Terakhir katanya sudah ada di meja pimpinan, tapi sampai sekarang belum kami terima. Pertanyaannya, Mbak, yang pertama adalah dengan terbitnya SE kemarin, apakah kami sekarang langsung bisa menetapkan kelas jabatan di OKI atau masih tetap menunggu persetujuan dari Menpan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
pada Desember 2024 kami ada perubahan beberapa perangkat daerah sehingga berubah jabatan struktural. Nah, terkait jabatan struktural ini juga apakah kami langsung bisa menetapkan kelas jabatannya, apakah kami harus mengusulkan kembali untuk perubahan nomenklatur jabatan struktural ini. Selanjutnya, bahwa di kami ada beberapa jabatan pelaksana yang kualdiknya belum memenuhi syarat, yaitu minimal SMA, sehubungan dengan jabatan sebelumnya, yaitu dia pengemudi dan juga penjaga sekolah. Kalau yang di KP 4282 ini kan tadi jabatannya khusus disebutkan jabatan ini, jabatan itu yang punya kewajiban untuk menyelesaikan dalam waktu 5 tahun. Nah, untuk jabatan pelaksana lainnya, seperti yang kami sebutkan, yang sebelumnya adalah pengemudi dan juga penjaga sekolah dengan kualdiknya saat ini masih SD, sedangkan penetapan jabatan itu minimal SMA, apakah punya kewajiban yang sama untuk dalam waktu 5 tahun. Nah, seandainya dalam waktu 5 tahun belum mencapai kualdik yang dipersyaratkan, apa sanksi dan bagaimana kami menerapkan sanksi tersebut. Sementara itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron Suhedi atas pertanyaannya. Baik, kami kumpulkan dahulu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dengan Bapak Afandi, Kabupaten Banjarnegara. Dipersilakan. Mohon izin Pak, masih di-unmute. Oh iya, Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi dari Kabupaten Banjarnegara. Izin bertanya, pertanyaan yang pertama, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mungkin agak jadul. Dari hasil sosialisasi Kepmen 11 dulu, itu kan daerah bisa meminta dokumen ajab ke Menpan. Nah, kami sudah bersurat di tanggal 5 Desember terkait permintaan dokumen ajab jabatan pelaksana, tapi memang setiap bulan kami coba follow up dan belum ada jawaban dari permintaan kami. Jadi kejelasan untuk permintaan kami terkait dokumen ajab jabatan pelaksana itu seperti apa. Terus pertanyaan kedua, kami kan FJAB-nya sudah turun persetujuan di Oktober 24. Terus dengan munculnya SM 825 memang ada perbedaan kelas jabatan di struktural. Ditambah lagi ada ini Kepmen 285 yang mengkonversi ulang jabatan pelaksana dulu. Tapi dari penjelasan Bu Mita tadi memang yang sudah ada penetapan FJAB-nya tidak wajib mengirim. Sedangkan waktu sosialisasi SM itu kan bisa mencuplik kelas jabatan yang ada di SM dengan syarat harus punya surat dari PPK terkait FJAB paling kurang 2024. Sedangkan surat PPK kami itu di tahun 2023 kita mengirim FJAB-nya itu komplit. Tapi diminta take down untuk jabatan struktural dan fungsional dikarenakan prioritas jabatan pelaksana. Kalau hal seperti itu, kaitannya seperti itu, apakah kita harus mengirim nanti FJAB-nya, struktural, fungsional, dan jabatan pelaksana sesuai surat menteri yang baru dan keputusan menteri yang baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Afandi atas pertanyaannya. Boleh dijawab dulu. Baik, kami akan jawab terlebih dahulu mungkin ya untuk dua pertanyaan pertama. Yang pertama, mungkin saya ringkas kepada pertanyaan pertama dari Bapak Imron Suhedi
Mungkin ini pertama untuk follow up terkait usulan persetujuan FHJAB, kemudian menanyakan juga, nah ini mungkin akan beririsan dengan pertanyaan Pak Afandi ya, kurang lebih apakah perlu melakukan FHJAB ulang dalam penentuan kelas jabatan seiring dengan kebijakan baru ini gitu ya, terutama ada juga terkait irisannya dengan jabatan struktural dan lainnya. Kemudian tadi juga pertanyaan bagaimana jika ada Qualdik yang belum sesuai, kemudian setelah 5 tahun apakah ada sanksi seperti itu jika memang masih belum diselaraskan? Kemudian pertanyaan juga terkait permintaan dokumen anjak pelaksana. Mungkin itu yang bisa saya rangkum kepada Ibu Mita. Dipersilahkan tanggapannya. Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Isti, terima kasih. Mohon izin Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Jadi kami akan menjawab pertama kali untuk Bapak dari Ogan Komering Ilir. Yang pertama, terbitnya SE apakah harus tetap menunggu persetujuan atau langsung ditetapkan? Jadi sebenarnya gini Pak, jadi penggunaan SE tersebut oleh teman-teman di instansi daerah untuk struktural, Bapak Ibu tidak perlu pada saat terbit 825 tersebut, Bapak Ibu jadi harus FJAB kembali ulang semuanya. Tidak. Jika tidak ada perubahan SOTK ya Bapak Ibu nggak perlu FJAB ulang. Kecuali jika memang ada perubahan SOTK, belum ada persetujuan FJAB-nya untuk struktur organisasi baru Bapak Ibu gunakan Kepmen 825. Namun jika sudah ada persetujuan jabatan struktural, tidak ada perubahan SOTK, Bapak Ibu tidak perlu FJAB kembali atau menyesuaikan dengan 825. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu gunakan 825 ini sebenarnya yang jangka pendek urgently-nya adalah untuk kelas jabatan fungsional. Kan banyak tuh yang menanyakan kelas jabatan fungsional penata perizinan, PKPM gitu ya dan sebagainya. Itu kami tuangkan di dalam SM 825 itu yang urgent. Tetapi jika tidak ada perubahan SOTK, Bapak Ibu nggak perlu FJAB kembali secara keseluruhan. Untuk apa? Jika ada perubahan SOTK di jabatan struktural, kalau Bapak Ibu sudah ada surat usulan setelah Januari 2024, Bapak Ibu bisa langsung gunakan kelas jabatan strukturalnya. Pada prinsipnya tidak boleh ada penurunan. Jadi jika yang ditetapkan di dalam 825 adalah lebih kecil, tapi sebelumnya dengan nomenklatur dan eselonisasi yang sama ternyata lebih tinggi, boleh pakai yang sebelumnya. Tetapi dengan catatan wajib didasarkan dari surat persetujuan Menpan secara resmi. Kecuali misalkan lebih tinggi tapi belum ada persetujuan Menpannya Bu, boleh dipakai? Ya tidak, itu ilegal namanya. Jadi setiap penggunaan kelas jabatan wajib berdasarkan surat persetujuan Menteri Pan-RB. Jika ada argumentasi kelasnya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi, boleh Bapak Ibu tetap gunakan sepanjang ada surat persetujuan dari Menteri Pan-RB-nya. Jika tidak, Bapak Ibu wajib menggunakan kelas jabatan yang tercantum di dalam SM 825. Gitu ya. Kemudian jika Bapak dulu pernah mengusulkan setelah Januari 2024 untuk struktural, namun belum dapat persetujuan, Bapak bisa langsung gunakan SM 825. Gitu ya. Nah, untuk pembayaran TPP berdasarkan kelas baru dilakukan setelah ditetapkan di dalam Perkada. Jadi bukan dari terbitnya SM 825. Kita kembalikan ke amanat sesuai Permenpan 39. Jadi berlaku kelasnya untuk pembayaran TPP setelah ditetapkan di dalam Perkada. Di dalam SM 825 sebenarnya kami bunyikan juga. Kemudian bagi kan tadi disampaikan Desember 2024 perubahan perangkat daerah, artinya bisa Pak digunakan SM 825, nggak perlu menunggu persetujuan Menpan lagi karena suratnya setelah Januari 2024. Namun dengan catatan perubahan kelasnya, penyesuaian kelasnya tetap berkiblat pada SM 825 atau persetujuan Menpan sebelumnya. SM 25 adalah base tertinggi. Jadi jika dirasa bagi instansi daerah misalkan ada kenaikan, tetapi mungkin belum sanggup melakukan pembayaran karena belanja pegawainya sudah di atas 30%. Boleh nggak masih pakai kelas lama untuk eselonisasinya? Boleh, itu nggak masalah. Karena dikembalikan ke dalam Undang-Undang 1. Yang di 5 ini adalah rate tertinggi, base tertinggi gitu ya. Kemudian untuk Japel yang belum memenuhi syarat,
itu berarti bisa diberikan masa transisi. Di SM 825 juga udah ada Pak sebenarnya. Namun dengan catatan Japel yang belum memenuhi syarat ini adalah PNS, bukan honorer, bukan PPNPN gitu ya, bukan pegawai kontrak, PNS. Jadi untuk pengemudi dan penjaga sekolah yang sudah PNS, namun mungkin masih SD, masih SMP, ini boleh nanti dimasukkan ke dalam nomenklatur operator layanan operasional atau pengadministrasi perkantoran. Silakan dilihat secara konversi, tusi mana yang lebih dominan. Kemudian untuk masa transisinya tetap sama 5 tahun. Ini sebenarnya kami sudah mention juga Pak di dalam SM 825. Tapi ini hanya berlaku untuk PNS, bukan untuk pegawai kontrak. Karena masa transisi hanya berlaku untuk PNS. Kemudian sanksinya apa jika 5 tahun tidak bisa sekolah? Nah, jika Bapak gunakan 825, berarti kan masa transisinya selesai di 2030. Nah, jika 2030 pejabat tersebut nggak sekolah, nggak sampai SMA, konsekuensinya apa? Anggaplah beliau pengemudi. Sekarang SMP kelas 3, berarti dikonversi ke operator layanan operasional. Kelasnya tetap kelas 3, tidak menjadi kelas 5 karena tidak terpenuhi syarat jabatannya. Kemudian sampai 2030 yang bersangkutan belum SMA, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah jenjang karir bagi pegawai tersebut selesai. Tidak bisa rotasi, tidak bisa mutasi, sampai dengan pensiun terkunci di jabatan pelaksana tersebut dan hanya di UNOR tersebut saja. Karena bagi Japel minimal adalah SMA, sampai dengan masa transisi selesai, beliau belum SMA. Jadi beliau ya tetap OLO, misalkan operator layanan operasional di Sekda, ya tetap di Sekda. Bahkan geser eselon 3 itu nggak bisa. Karena secara kedudukan sudah terkunci di sana. Jadi tidak ada lagi jenjang karir bagi beliau. Itu ya Bapak Ibu, ini kami bunyikan di SM Bapak Ibu. Jadi para pengelola kepegawaian agar mendata gitu ya bagi pejabat pelaksana yang saat ini PNS dan masih di SMA. Jadi nanti dilakukan informasi berkelanjutan terkait pemenuhan syarat jabatannya. Mungkin untuk organ Komering Ilir sudah cukup. Mungkin yang kedua itu tadi pertanyaannya dari Bapak di Banjarnegara. Kemudian terkait dokumen anjab Pak. Jadi sebenarnya memang kami pernah sampaikan dokumen anjab kami bisa share ke instansi pengguna. Tetapi jika instansi teknis sudah menyerahkan catatannya, bagaimana bisa kami share ke instansi pengguna jika instansi teknis belum menyerahkan? Sebagai contoh adalah Kementerian PUPR. Kementerian PUPR di dalam Kepmen 11 Japelnya banyak banget Pak. Tapi syarat jabatannya itu belum sama sekali dikirim ke kami. Anjabnya belum, IFJ-nya belum, kami minta pun nggak dikasih-kasih Pak. Oleh karena itu kan sekarang hilang di dalam Kepmen yang baru. Gitu ya, jadi memang jika sudah ada dari instansi teknisnya pasti kami sampaikan ke teman-teman di instansi daerah atau instansi pengguna lainnya. Namun jika belum, biasanya kami akan follow up ke instansi teknis terkait kelengkapan dokumennya untuk kami share ke teman-teman instansi pengguna. Namun mungkin nanti boleh di-up lagi Pak ke PIC terkait dokumen usulannya. Nanti biasanya sudah ada beberapa surat yang terbit Pak. Nanti biasanya kami akan memberikan link G Drive terkait kelengkapan dokumen bagi nomenklatur Japel yang memang Bapak Ibu request gitu ya, dokumen anjab, kemudian IFJ dan SKJ-nya gitu ya. Nanti mohon maaf Pak di-up kembali ke PIC. Nanti kami bantu juga ingatkan ke PIC yang jelas nanti secara nomenklatur berkiblat ke Kepmen yang baru gitu ya, bukan lagi yang ke Kepmen 11. Kemudian untuk beda kelas jabatan dengan struktural, jadi tetap tadi seperti yang kami sampaikan bahwa untuk kelas jabatan jika sudah ada persetujuan Menpan sebelumnya nggak masalah Pak. Jadi pada prinsipnya di dalam 825 tidak ada penurunan kelas. Kalau dulu lebih tinggi sudah ada persetujuan Menpan ya silakan pakai yang dahulu. Tapi dengan syarat persetujuan Menpan ya. Karena beberapa kali tim PIC FJAP sebelumnya itu menemukan banyak instansi daerah yang sangat kekeh gitu. Ini kelasnya lebih tinggi dari standar nasional gitu. Tapi pada saat kami minta surat menterinya nggak ada. Dasarnya tidak berdasarkan persetujuan dari Menteri Pan-RB. Jadi hanya berdasarkan perkada
yang tanpa persetujuan dari Menteri Pan-RB. Nanti rentan temuan jika demikian Bapak Ibu. Jadi yang ditetapkan di dalam perkada wajib berdasarkan surat persetujuan dari Menteri Pan-RB. Mungkin demikian ya Bapak Ibu dari Oki dan Banjarnegara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mita atas tanggapannya dan penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bu Mita mungkin kita buka sesi kedua ya Bu Mita. Kami persilahkan kepada Bapak Latiful Akbar selaku PLT Karo SDM AO BNN. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Deputi, Ibu Mita dan beserta tim. Apa suara saya terdengar? Mohon izin bertanya. Iya terdengar Bu. Iya Mohon izin. silakan. Ya Ibu Mita, khususnya, halo. Iya Bu, suaranya bisa didengar, dipersilahkan. Izin bertanya, untuk jabatan pelaksana yang di bawah instansi teknisnya adalah Badan Intelijen Negara, yang nomenklaturnya menggunakan kata-kata intelijen, di situ tertera bahwa kedudukan jabatannya ada di BIN dan instansi pusat tertentu. Yang mau saya tanyakan, instansi pusat tertentu di sini penjelasannya seperti apa Ibu? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, kami lanjutkan. Untuk pertanyaan kedua dipersilahkan kepada Bapak Nuryansyah dari Provinsi Lampung. Nuryansyah, Provinsi Lampung, apakah baik, kami pilihkan kembali dari Tanah Tidung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, suaranya Kabupaten Tanah Tidung. Silakan Ibu, silakan. Ya, ini yang saya mau tanyakan pertama, untuk jabatan fungsional, ada beberapa nama jabatan fungsional yang tidak ada di SE 825. Apakah kita boleh memakai SE sebelumnya, yaitu yang 22, apabila tidak ada nama jabatan fungsional yang tidak ada di SE 825. Contohnya salah satu teknisi jalan dan jembatan. Terus tadi Ibu Mita jelaskan bahwa usulan sebelum Januari 2024 tidak perlu mengusulkan lagi. Bagaimana kami yang mengusulkan di Juni 2024? Apakah kami harus mengusulkan kembali untuk persetujuan evaluasi jabatan struktural dan fungsionalnya? Karena pelaksana kami sudah keluar. Hanya saja yang belum keluar persetujuannya itu untuk fungsional dan struktural. Awalnya kemarin PC-nya bilang kami bisa menggunakan
persetujuan yang 825. Cuman tadi saya dengar dari Bu Mita di usulan yang setelah Januari, sebelum Januari yang di backup. Nah, bagaimana yang setelah Januari? Apakah harus mengusulkan ulang, tidak memakai yang SE 825 tadi? Nah, terus untuk pelaksana, kami telah menerima hasil validasi Menpan untuk pelaksana, hanya saja ada satu nama jabatan yang tidak, maksudnya terselip, tidak termasuk pada saat persetujuan. Nah, ternyata nama jabatan itu merupakan formasi CPNS. Apakah kami harus mengusulkan ulang atau cukup memasukkan di Perkada dengan berpedoman pada SE 825. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi kepada Ibu Mita untuk menanggapi dua pertanyaan. Yang pertama terkait instansi tertentu tersebut. Kemudian terkait jabatan nomenklatur jabatan pelaksana yang mungkin sebelumnya ada di kebijakan sebelumnya, namun di perubahan nomenklatur ini belum terakomodir, itu seperti apa? Kemudian terkait usulan EVAJAP, apakah itu perlu diulang, dan juga jika ada jabatan pelaksana yang sebelumnya belum pernah diusulkan gitu secara EVAJAP ya. Nah, dipersilakan kepada Bu Mita untuk tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Isti, Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk menjawab pertanyaan pertama dari BNN. Jadi instansi teknis, di mana instansi teknisnya adalah Badan Intelijen Negara, memang memiliki beberapa nomenklatur JAPEL yang sifatnya terbuka terbatas gitu ya. Jadi memang kedudukan di dalam Kepmennya hanya bisa di instansi pusat tertentu dan di instansi teknisnya. Jadi setelah kami koordinasi dengan teman-teman di BIN, jadi awalnya memang untuk JAPEL tersebut sifatnya tertutup hanya di BIN, tetapi ternyata terdapat formasi pemenuhan kebutuhan dari STIN atau Sekolah Kedinasan milik BIN. Salah satunya ada di Kemendagri. Jadi waktu itu awal mula pembahasan adalah dari Kemendagri mendapatkan formasi Sekolah Kedinasan STIN, di mana para pemangkunya itu nggak mau menggunakan nomenklatur penelaah teknis kebijakan. Karena dirasa secara syarat jabatan gitu ya, kemudian kediklatannya mereka, kemudian pendekatan tugas jabatannya, kompleksitasnya ini berbeda dengan penelaah teknis kebijakan. Karena mereka lulusan STIN, gitu ya, karakteristiknya lebih ke intelijen walaupun kedudukannya di Kemendagri. Jadi waktu itu kami koordinasi dengan teman-teman di BIN dan akhirnya secara sepakat memutuskan bahwa untuk JAPEL, di mana instansi teknisnya adalah BIN, boleh digunakan oleh instansi pusat tertentu. Ini maksudnya adalah instansi pusat yang memiliki formasi dari STIN, pemenuhan kebutuhannya dari STIN. Jadi di luar dari itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya untuk di BIN atau pemenuhan kebutuhan di luar BIN yang berasal dari STIN atau Sekolah Kedinasan milik BIN. Gitu ya. Jadi untuk BNN sudah terjawab. Kemudian untuk Ibu dari Tanah Tidung, tidak ada Bu JF yang tidak ada di dalam 825. Itu sudah update nomenklatur terbaru gitu ya. Mungkin yang Ibu maksud jika misalkan nomenklaturnya masih nomenklatur lama. Jadi mohon nanti dicek kembali secara nomenklatur yang diatur di dalam Permenpan RB JF-nya yang terbaru itu apa. Karena misalkan tadi yang Ibu sebutkan nomenklatur JF-nya itu sepertinya adalah JF binaan Kementerian PUPR. Itu sudah ada nomenklatur barunya dan sudah ada kelas nasionalnya. Nanti silakan dicek kembali dulu Permenpan RBJF-nya. Kemudian untuk usulan Juni 2024, sebenarnya Bapak Ibu mohon dibaca baik-baik ketentuan di dalam SM 825. Jadi bukan sebelum Januari 2024 Bu, namun setelah Januari 2024. Cutting off-nya di Januari 2024. Jadi yang usulan masuk sebelum Januari 2024
bersurat kembali. Tetapi jika masuk setelah Januari 2024 tidak perlu bersurat kembali. Jadi kalau usulan Ibu di Juni 2024 ini bisa digunakan untuk SM 825-nya. Kemudian Japel usulan terselip. Kok bisa terselip, Bu? Nomenklatur jabatan. Padahal PIC-nya sebelum menetapkan persetujuan biasanya konfirmasi ke PIC. Apakah sudah semuanya? Berkali-kali pasti PIC menanyakan. Apakah sudah sesuai formasi yang didapatkan? Apakah memang sesuai kebutuhan? Pasti ada konfirmasi berulang-ulang dari PIC. Jadi jika misalkan memang masih ada yang tertinggal, dijalankan dulu amanat di dalam surat Menteri Pan-RB-nya, yaitu peta jabatannya wajib ditetapkan lebih dulu. Karena surat Menteri kami itu bernilai, Bu. Jadi tidak bisa kami asal revisi karena ada jabatan yang terselip. Jadi jalankan dulu amanat surat Menteri Pan-RB-nya yang Ibu sudah dapatkan untuk persetujuan FJAP bagi Japel, tetapkan dulu peta jabatannya. Jika peta jabatannya sudah ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Pan-RB untuk yang Japel, baru Ibu bisa gunakan SM 825 untuk Japel yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Pan-RB di surat Menteri Pan-RB sebelumnya. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Mita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena tadi sudah ada 3 dari kabupaten kota, dan 1 dari pusat, mungkin kami buka kembali, fokuskan untuk pertanyaan dari instansi pusat. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari instansi pusat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami buka sesi terakhir untuk 3 orang penanya akan kami pilihkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada bagian organisasi Kabupaten Lamongan dengan Bapak David. Dipersilakan, Pak. Ya, izin Bu. Ya, baik Ibu, kami persilakan. Pak Kabak, ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama terkait untuk penyusunan perkada terkait tindak lanjut sebagai tindak lanjut hasil rekom dari Menpan kemarin. Itu kemarin kan kita sudah mendapatkan rekom, tapi kan itu khusus untuk jabatan pelaksana, Bu. Nah, untuk yang strukturalnya kami mengikuti yang bagaimana, Bu ya? Apakah kami harus mengusulkan kembali yang khusus untuk struktural karena mengingat di tempat kami sudah ada perubahan SOTK di beberapa OPD. Seperti itu. Yang kedua adalah terkait ada kami menemukan beberapa nomenklatur jabatan pelaksana yang tidak ada konversi namanya di kolom SM 825 itu, Bu. Itu apakah memang tidak berubah atau memang belum diisikan nomenklatur barunya atau bagaimana? Untuk memastikan saja, Bu. Seperti itu. Ibu mohon maaf, boleh agak sedikit dibesarkan volumenya, Bu. Kecil sekali di kami, Bu, suara Ibu. Yang pertama, untuk penyusunan perkada, terdengar, Bu? Terdengar, Bu? Kecil sekali, Bu. Mikrofon sebelah mana? Terkait penyusunan perkada, apa terdengar, Bu, suara saya, Bu? Terdengar, Bu. Mungkin bisa dilanjutkan dahulu, Bu.
Oh ya, baik. Terkait penyusunan perkada, Bu, sebagai tindak lanjut hasil rekom FJAP kemarin. Kemarin kan kami sudah mendapatkan rekom, tapi kan untuk jabatan pelaksana, Bu. Nah, untuk yang jabatan struktural kan kami belum mendapatkan rekomendasi terbaru karena kami belum mengusulkan untuk yang terbaru. Mengingat di tahun 2018 kami memang sudah mendapatkan rekom, tapi belum mengingat ada perubahan SOTK di tempat kami. Jadi apakah kami perlu menyusun kembali rekomendasi tes ya? Terdengar, Bu? Ya, terdengar, Bu. Iya. Jadi apakah kami perlu menyusun FJAP kembali terkait jabatan struktural? Karena kan kemarin kan berfokus pada jabatan pelaksana. Itu. Terus yang kedua adalah terkait nomenklatur jabatan yang tidak ada pada SM 825. Apakah di Kepmen 825 apakah berarti bahwa jabatan yang lama itu sama dengan jabatan yang baru seperti itu? Apakah sama ya, tidak ada perubahan maksud kami untuk memastikan saja. Iya, baik, Bu. Sudah cukup, Bu, pertanyaannya, Bu? Sudah, Bu. Iya, Terima baik. kasih. Iya, baik. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Baik. Kemudian mungkin kami lanjutkan dahulu untuk pertanyaan kedua dengan Kabupaten Bulukumba dengan Ibu Suryati. Dipersilakan. Mohon izin, Bu. Suara saya kedengaran? Iya, Bu, terdengar jelas. Silakan, Ya. Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin kami dari bagian organisasi Kabupaten Bulukumba. Terkait perubahan Kepmen 282, kami sebenarnya telah mendapatkan validasi dari Kemenpan pada Desember 2024. Dan kami telah tindak lanjuti dengan perkada terkait kelas jabatan. Namun untuk jabatan struktural, kami mengacu ke SM22. Dan pada tahun 2024 juga kami sempat mengusulkan FJAP untuk jabatan struktural, namun karena konsennya hanya pada jabatan pelaksana, mungkin untuk usulan kami masih di pending. Yang ingin kami tanyakan, karena di Pemda Bulukumba itu ada perubahan kelembagaan pada tahun 2023. Apakah kami harus mengusul kembali untuk penyesuaian dengan SM 825 ini, Bu? Dan kemudian di 825 juga Irban ada perubahan kelas jabatan untuk menyesuaikan secara keseluruhan. Apa kami perlu melakukan persuratan kembali dan penyusunan FJAP untuk lembaga yang berubah atau lembaga baru yang belum sama sekali di FJAP. Demikian pertanyaan kami, Bu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir kami buka kepada Bapak Ihram Hadi dari Kepulauan Sula. Dipersilakan, Bapak. Saya didengar, Bu? Assalamualaikum. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Terdengar, silakan. Iya, Bu. Kami dari bagian organisasi Kabupaten Kepulauan Sula sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi jabatan pelaksana pada Februari 2025 kemarin
berdasarkan SM22 kemarin. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya itu kemarin kan yang dikeluarkan rekomendasinya kan hanya di lampiran 1 sampai 5 dan 4 itu tidak ada. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah untuk jabatan struktural ini kita juga harus usulkan untuk penetapan FJAP-nya atau kita langsung merujuk ke Kepmenpan yang baru ini, Bu? Untuk ditetapkan dengan peraturan Bupati, Bu. Untuk Kepulauan Sula ini ada perubahan SOTK, Pak? Untuk strukturalnya? Ada, Bu. Oh, tahun berapa, Pak, perubahan SOTK-nya? Tahun 2024, tapi untuk hanya 2 UPD, Bu. Pembentukan 2 UPD baru. Baik. Lanjut, Pak, silakan, Pak. Itu saja, Bu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Ini sepertinya pertanyaannya agak mirip-mirip ya. Pada intinya, jika ada perubahan SOTK, perubahan organisasi seperti itu ya, apakah perlu melakukan FJAP ulang terkait strukturalnya seperti itu. Kemudian tadi juga ada tambahan pertanyaan baik dari Lamongan yang merasa ada nomenklatur jabatan pelaksana yang belum terakomodir di dalam surat menteri. Baik, selanjutnya kepada Ibu Mita kami persilahkan. Oke, baik, Mbak Isti, selaku moderator, Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian mohon izin. Jadi yang pertanyaan dari Kabupaten Lamongan bahwa untuk struktural jika memang ada perubahan OPD silakan diusulkan ke Menpan. Sama ini pertanyaannya dari Lamongan, Kabupaten Bulukumba maupun Kepulauan Sula. Jika memang ada perubahan SOTK menyebabkan penyesuaian OPD, penghapusan, perubahan nomenklatur dan sebagainya, itu tetap wajib diusulkan ke Menpan. Jika memang belum ada usulannya sampai dengan terbitnya 825 gitu ya. Jadi tetap diusulkan ke Menpan, tanda tangan PPK ditujukan kepada Menteri Pan-RB. Namun nanti kami tidak membalas dengan persetujuan dari Menteri Pan-RB seperti format sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau format sebelumnya kan menyampaikan lampiran ya, ada lampiran ya sesuai dengan usulan. Lampirannya itu nanti menyesuaikan usulan. Jika misalkan hanya struktural ya cuma 3 lampiran dan sebagainya. Jadi nanti di dalam surat balasan kami agar Bapak Ibu merujuk ke dalam SM 825 untuk nilai dan kelas jabatannya. Jadi nanti format surat balasan kami adalah dia udah standar gitu ya, formatted untuk semua instansi yang mengajukan usulan persetujuan kelas jabatan. Ini tapi berlaku hanya untuk instansi daerah saja. Sekali lagi kami tekankan. Kemudian untuk nomenklatur JAPEL yang tidak ada konversinya, Bapak Ibu saya mohon dengan amat sangat dibaca dulu Bapak Ibu. Kepmennya, surat menterinya gitu ya, baru ditanyakan gitu ya. Kita budayakan lebih dulu membaca gitu ya. Karena kan kalau yang beragama Islam ada namanya Iqra Bapak Ibu, membaca. Sebenarnya di dalam SM 825 dan Kepmen 282 itu sudah sangat jelas kami atur ketentuan peralihan dan teknisnya gitu ya. Yang ada di dalam lampiran konversi hanya JAPEL yang hilang atau hanya JAPEL yang mengalami perubahan tugas. Yang tidak ada ya artinya tidak ada perubahan Bapak Ibu nggak usah kotak-atik. Yang tidak ada di dalam lampiran konversi artinya JAPEL-nya tetap. Kalau sudah dapat persetujuan ya tidak usah pusing. Tidak ada di lampiran konversi artinya tidak ada perubahan gitu ya. Jadi tidak perlu dipusingkan. Kemudian untuk Kabupaten Bulukumba sudah mendapat persetujuan, sudah dibuat perkada 825, ada perubahan OPD, usul-usul seperti yang tadi kami jawab. Nanti ada surat Menteri Pan-RB sebagai surat balasan, namun sifatnya adalah formatted ya, yang memang sudah sama. Kami pun tidak menyampaikan lampiran, namun tetap merujuk ke dalam 825 gitu ya. Kemudian sama juga pertanyaan untuk Kepulauan Sula. Mungkin Mbak Isti selaku moderator, Bapak Ibu sekalian sudah keseluruhan kami jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Mita atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih mungkin atas antusiasnya. Banyak yang ingin bertanya, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali. Mungkin belum bisa ada kesempatan secara langsung bertanya, namun secara lebih lanjut, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan para PIC yang biasa dihubungi. Mungkin seperti itu dahulu ya Bapak Ibu. Baik. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, telah selesailah rapat sosialisasi pada hari ini. Menutup acara hari ini, kami selaku penyelenggara acara menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan partisipasinya. Baik, jika sekiranya ada penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara, kami memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dan kami akhiri acara pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, Ibu Mita, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di dalam forum ini. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Recording Kami stopped. mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon izin live. Assalamualaikum.